Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin SE/MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kami hormati Bapak Wira Adi Brata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Dan yang kami hormati Bapak M. Khozin Ahyar, MEK RSA, pemateri kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Putri Novitasari, selaku Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2021 yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon perhatian peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absen di pertemuan ini. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, opening speech. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang ke-8 ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu opening speech dari Bapak Wira Adi Brata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wira, waktu dan tempat silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman. Pak Muhammad Khozin, makasih banyak sudah dikasih waktu lagi. Baik teman-teman, saya punya waktu sedikit untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan market update pada hari ini. Nah, teman-teman kita bisa lihat hari ini yang akan dibahas oleh Pak Khozin terkait dengan chart. Jadi ada pemanasan sedikit nih. Ini kita bisa melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita selama 10 tahun terakhir, teman-teman. Kenapa kok kita perlu memperhatikan chart 10 tahun terakhir? Ini sebagai gambaran, teman-teman bisa ngecek di tahun 2011, indeks kita posisi di titik kuning itu ya, teman-teman, paling ujung paling kiri. Itu kemudian ditarik sampai di 2021, posisi di Agustus itu grafiknya naik begini. Nah, posisi naik itu kita bisa melihat bahwa terjadi pertumbuhan dalam indeks harga saham gabungan kita selama 10 tahun terakhir. Namun dalam perkembangannya, dalam perjalanannya itu ada naik turunnya itu, naik turun, naik. Nah, itu yang menjadi dinamika pasar dimanapun berada itu akan selalu seperti ini. Dengan melihat grafik 10 tahun terakhir ini menjadikan investor asing itu cukup besar masuk ke Indonesia melihat dari potensi bisnis yang ada di suatu negara tersebut, di Indonesia khususnya. Jadi kalau investor asing itu mau masuk ke negara ya, suatu negara, dia akan melihat indeks harga saham gabungannya negara tersebut gimana gitu. Kenapa kok itu ya? Karena itu cara mudah untuk melihat bertumbuh atau enggak perekonomian suatu negara. Contoh nih, kalau misalnya saham-saham itu di suatu negara itu pada naik, berarti memperlihatkan produktivitas di situ juga naik, ya, daya beli masyarakatnya juga bagus, sehingga perusahaan itu mengalami kenaikan harga sahamnya. Kalau misalnya harga sahamnya itu, indeks harga sahamnya turun, itu bisa memperlihatkan bahwa di suatu negara tersebut ekonomi lagi nggak tumbuh, saham-sahamnya pada turun. Kenapa kok sahamnya turun? Karena
pendapatan perusahaan menurun, hutangnya banyak, orang nggak mau beli sahamnya. Kenapa kok orangnya nggak mau beli saham? Karena prospeknya nggak bagus, jadi turun. Nah, saya akan memperlihatkan nanti perbandingan kita dengan negara-negara lain. Nah, ini kita bisa ngelihat nih teman-teman, investor asing itu yang warna abu-abu ya, sempat kita bahas kemarin. Investor asing itu yang abu-abu, sehingga yang abu-abu itu membuktikan trust-nya investor asing terhadap kita melihat dari chart tadi. Bertumbuh gitu ya. Jadi mereka masih melihat prospek negara kita, perekonomian negara kita masih bertumbuh, sehingga mereka berani menempatkan uangnya di pasar modal kita. Nah, kita bisa membandingkan grafik dari pertumbuhan harga saham gabungan kita yang menjadi cerminan pasar kita itu dengan beberapa saham yang beberapa industri lain nih, beberapa pasar modal di negara lain. Ada Saudi Arabia sekarang yang nomor 1 nih. Dari awal tahun sampai sekarang ini paling tinggi Saudi Arabia plus 30%. Kemudian disusul Austria, ya, Polandia, Meksiko, Vietnam, India. Kita berada di posisi cukup di bawah tapi masih plus. Filipina, Malaysia masih minus, teman-teman. Hong Kong juga masih minus, China juga masih minus untuk pasar modal di Januari sampai sekarang. Kita udah plus. Nah, itu yang sebelah kiri adalah year to date dari Januari sampai Agustus. Nah, yang sebelah kanan itu adalah yang 10 tahun terakhir, teman-teman, yang tadi kita bahas. 10 tahun terakhir kita berada di separuh lebih tinggi ya dibanding dengan semua bursa yang ada di dunia ini. Amerika masih nomor 1, ya, kemudian kita di atasnya Thailand, kita di atasnya Malaysia, kita di atasnya Singapura. Ini menunjukkan bahwa potensi kita ya selama 10 tahun terakhir, orang yang menempatkan uang di tempat kita selama 10 tahun terakhir itu mereka udah profit 66%, katakanlah gitu. Tapi kalau mereka nyimpennya di Malaysia itu cuma plus 5,4%. Mereka nyimpen di Singapura malah minus 4%. Mereka nyimpen di mana di China misalnya plus cuma 26%. Kita 66%, masih tinggi sekali. Jadi itu kenapa kita melihat histori, karena kita dengan melihat histori, chart itu yang nanti akan dibahas itu kan itu melihat histori ya, melihat harga-harga yang sudah terjadi, gitu. Yang kemudian memberikan memprediksi ke depan mau seperti apa dengan melihat historinya. Jadi para teknikalis itu percaya bahwa pola yang terjadi sebelum-sebelumnya itu akan berulang lagi di kemudian hari. Itu para teknikalis. Jadi baik teman-teman yang suka trading nih, yang suka nanti mau masuk pasar modal buat trading, ini materi yang akan disampaikan Pak Husin hari ini itu sangat penting sekali, teman-teman. Ini dari semua saham yang ada di sini, tentu kita begitu kita mau membeli saham, ya paling mendasar memang kita harus melihat dari sisi fundamental. Mau lihat BNI fundamentalnya bagus apa enggak, laporan keuangannya bagus apa enggak. Tapi bagi seorang teknikalis, terkadang fundamental itu nggak dipakai bahkan. Mereka justru akan melihat dari chartnya. Chartnya itu potensinya naik atau turun ya. Di bulan yang sama, 2 tahun yang lalu, membentuk pola apa ya. Nah, mereka akan mempelajari itu, yang kemudian mereka percaya bahwa pola tersebut berpotensi terulang di masa yang akan datang. Technical analysis juga dipakai untuk selain tadi ketika kita sudah memilih nih, ada Siloam, contoh kita harus menyamakan hal yang sama nih, ada BNI, ada BCA, ada BRI, ada Mandiri. Wah, kita udah punya 4 saham nih. Nah, kemudian kita secara fundamental gitu ya melihat, wah ketemu nih, katakanlah yang ketemu Bank BCA. Nah, setelah Bank BCA kita tentukan dari 4 tadi, masuk ke pasar pun kita harus lihat secara teknikal. Ini chartnya ini potensial lagi turun atau udah mantul naik. Oh, ternyata udah 3 hari berturun-turun, turun. Nah, setelah ngelihat turun, ngelihat volume perdagangannya. Ini banyak orang melepas saham atau enggak? Kalau banyak melepas saham berarti potensinya akan turun lagi. Jadi chart tadi juga digunakan untuk strategi masuknya. Kapan waktu yang tepat untuk masuk. Jadi meskipun kita udah tahu nih sahamnya, oh sahamnya BCA yang mau kita beli. Namun untuk masuk nggak ya hari ini ya? Nah, itu juga bisa menggunakan teknikal. Karena dari teknikal itu bisa mempredik
ini akan turun atau akan mantul naik. Seperti itu. Nah, ini mungkin nanti juga bisa jadi teman-teman kalau besok mau beli saham, ini juga posisi terakhir kemarin ya, kita ngelihat ada total 740 perusahaan tercatat, dan yang mengalami penurunan itu ada 272 saham. Kemudian yang mengalami kenaikan itu ada 468 saham. Nah, dari sisi sini pun kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa harga 272 saham yang turun itu jelek, nggak bisa. Atau 468 saham yang naik itu saham yang bagus, belum tentu. Bahkan seorang teknikalis ya, seorang teknikal yang melihat chart, saham-saham yang turun itu justru jadi incaran buat mereka. Kenapa? Karena harga yang sudah turun terlalu jauh, terlalu murah, katakanlah seperti itu, didukung oleh fundamental perusahaan yang bagus, itu justru memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dibanding perusahaan yang sudah naik duluan. Yang berpotensi, orang yang sudah pegang saham membeli di harga murah dan kemudian naik, dia akan menjual sahamnya untuk mendapatkan profit taking. Sehingga potensinya harga saham tersebut akan turun setelah ada aksi profit taking tersebut. Nah, baik, jadi teman-teman, posisi ini tadi bisa menjadi gambaran juga bagi teman-teman bahwa tidak semua saham yang mengalami penurunan itu adalah jelek, tidak semua saham yang mengalami kenaikan itu kemudian dicap sebagai saham yang bagus. Itu akan terbukti dengan chart yang nanti akan dipelajari bersama dengan Pak Gozin. Bagaimana saham ini berpotensi mengalami penurunan, kemudian saham ini akan naik lagi setelah ada akumulasi beli, banyak yang mau dana masuk mau beli, dana masuk mau membeli saham tersebut gitu ya, sehingga volumenya akan kuat. Jadi nanti mungkin sebagai gambaran dasar nih teman-teman, biar nggak pusing terhadap chart, teman-teman boleh membayangkan begini. Ini ada lantai atas sampai lantai bawah gitu ya. Ini langit-langit, kemudian ini lantai bawah. Dan kemudian kita lempar bola bekel. Bola bekel kita lempar. Nanti pasti akan mantul-mantul gitu. Mantul di antara dua dinding ini. Dinding bawah dan dinding atas gitu ya. Dia akan mantul-mantul seperti itu. Kalau misalnya pantulan ke bawah, ya, pantulan ke bawahnya itu dia kencang, lebih kencang daripada pantulan ke atas, kira-kira dinding yang rusak yang di bawah atau di atas, teman-teman? Yang di bawah dia akan jebol gitu ya. Dia jebol akan kembali ke bawah. Tapi kalau pantulannya itu powernya lebih kuat ke lantai yang atas, dia akan jebol ke atas lagi dan bolanya akan pindah ke lantai atas lagi. Ya, saham itu nanti seperti itu, teman-teman. Dan yang membuat bola itu naik turun kencang, powernya itu lebih kencang ke turun atau kencang ke bawah, ke atas, itu adalah volume perdagangan, penawaran dan permintaan. Ya, kita nggak bisa lepas dari yang namanya penawaran dan permintaan. Pasar itu akan terbentuk dengan adanya penawaran dan permintaan. Semakin banyak orang meminta saham tersebut, gitu ya, powernya akan semakin kuat ke atas. Tapi begitu banyak ingin orang yang melepas sahamnya, powernya akan di bawah. Jadi harganya akan turun ke bawah. Nah, itu yang bisa dipelajari dari sisi teknikal, teman-teman. Kalau fundamental mungkin nanti nggak akan segitu, karena fundamental hanya melihat dari kesehatan perusahaan, profitabilitas dari perusahaan tersebut, dan prospeknya bagaimana berdasarkan dari angka-angka yang tertuang dari kinerja perusahaan. Nah, sedangkan di pasar sekunder, di pasar modal di saham ini, pergerakan saham bukan serta-merta hanya karena laporan keuangan, tetapi juga karena news. Kemarin, waktu di pertemuan sebelumnya kita ada melihat ya, adanya merger antara akuisisi yang akan dilakukan BRI atas Pegadaian dan PNM. Isu itu membuat saham BRI itu cukup bergeliat pada waktu itu, karena isunya positif, mau membeli Pegadaian dan mau membeli PNM jadi satu menjadi BRI. Meskipun laporan keuangannya di waktu berjalan itu ya nggak berubah gitu, tetap aja laporan keuangan seperti itu gitu kan, laporan keuangan ada periodenya ya. Tapi harganya saham bisa naik turun. Karena apa? Karena news.
Nah, teknikal itu akan tools dari atau alat dari teknikal tadi, chartnya itu akan memberikan dorongan kita, keyakinan kita bagi seorang investor atau trader untuk masuk atau enggak. Dengan berita seperti itu, didukung volume apa enggak, ini grafiknya lagi naik turun, kita naik, kita posisinya mau masuk apa enggak nih ya, karena grafiknya lagi turun, ya udah deh, ntar aja deh. Kalau pas lagi pantul naik, nah itu baru kita masuk. Nah, di situ fungsinya sangat penting sekali bagi teknikal ya, strategi teknikal. Kapan waktu terbaik, best time-nya untuk kita masuk ke pasar setelah kita tahu bahwa saham yang mau kita beli itu udah kita kantongin nih. Cuma waktu kapan masuknya itu bisa dibantu dengan analisa teknikal. Baik, selamat menikmati teman-teman. Jangan pusing ya, jangan pusing dengan nanti yang akan dijelaskan karena itu banyak chart-chart gitu ya. Itu sebenarnya simple kalau teman-teman perhatikan. Tolong dong, nanti diperhatikan Pak Kozin benar-benar dan tanya gitu. Kalau nggak paham tanya gitu. Jangan sampai kita menunda bertanya karena ketika kita menunda bertanya, kita nggak akan paham step berikutnya dan itu akan menjadi simpanan pertanyaan lagi. Berikutnya kita nggak bisa ngikutin, kita menjadi pertanyaan lagi, jadi akan semakin besar pertanyaan kita. Lebih enak kalau nggak paham tanya, nggak paham tanya. Diskusi interaktif itu akan lebih memudahkan kita memahami apa yang kita ikuti. Itu mungkin dari saya, Mbak Putri. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Wira atas waktunya. Dan berhubung Bapak Wira setelah ini ada agenda, disilakan jika ingin meninggalkan Zoom meeting, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Pak Kozin, saya izin pamit. Terima kasih kepada teman-teman KSPM dan semua peserta, semangat mengikuti rangkaian acara SPM. Kita ketemu nanti sama teman-teman tim alumni ya, kayaknya 2 kali pertemuan lagi kita akan ketemu lagi. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Kozin Ahyar. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kozin, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf sebentar teman-teman, Bapak Kozinnya mungkin ada kendala sinyal. Mohon ditunggu sebentar.
Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Khozin. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Khozin, waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bisa dibantu untuk share screen materinya, PowerPoint-nya, untuk kepada mungkin admin. Karena saya khawatir nanti laptopnya bermasalah kayak tadi tiba-tiba keluar gitu. Oke, terima kasih. Langsung ke slide nomor di bagian support and resistance. Oke, stop. Sebelumnya, bukan next, sebelumnya. Oke. Pada pertemuan hari Senin lalu kita sudah mempelajari terkait dengan chart construction. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa chart atau grafik ya ketika melakukan analisis teknikal. Tetapi saran saya lebih baik itu bisa dikombinasikan dengan antara satu chart dengan yang lainnya. Misalkan kalau nanti kita menggunakan chart utamanya atau grafik utamanya kita gunakan adalah terkait dengan candlestick ya. Tapi di samping candlestick kita juga membutuhkan bantuan model charting yang lain, yaitu dengan menggunakan line chart atau grafik garis. Tetapi sebelum membentuk grafik garis tersebut, kita harus bisa menentukan titik-titik terendah dan titik-titik tertingginya, yang mungkin kalau kita bahas minggu lalu yaitu higher low, higher high, kemudian lower low, dan juga lower high-nya kita sudah bisa menentukan itu. Nah, untuk menarik garis-garis tersebut kita membutuhkan namanya semacam indikator untuk membantu kita dalam memprediksi apakah maksud dari garis tersebut. Nah, sebenarnya technical indikator ini kita bagi menjadi dua. Secara garis besar kita bisa menjadi dua bagian ya. Yang pertama kita bisa melihat trend following-nya. Trend following nanti ada beberapa jenis lagi yang bisa kita gunakan. Ada moving average atau MA. Nah, ini yang biasanya paling sering digunakan. Kemudian ada juga moving average convergent difference kalau tidak salah, MACD. Kemudian ada beberapa trend following yang lain, tapi yang biasanya digunakan hanyalah MA dan MACD. Tapi pada pertemuan kali ini untuk mempersingkat waktu dan mengambil sedikit yang paling penting dari trend following ini adalah moving average, dan selebihnya itu nanti bisa kalian pelajari melalui beberapa referensi atau beberapa workshop atau seminar terkait dengan technical indicator. Kemudian yang kedua dari technical indicator adalah momentum oscillators. Nah, momentum oscillators ini itu yang kita gunakan juga ada dua. Yang saya akan jelaskan pada pertemuan hari ini adalah dua, yaitu stochastic dan juga relative strength index atau RSI. Baik, next. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang technical indicator, pada pertemuan kali ini kita terlebih dahulu harus memahami terkait dengan support and resistance. Bisa di next PowerPoint-nya. Oke, yang pertama support and resistance sendiri itu sebenarnya suatu gambaran ya bagaimana pergerakan suatu harga saham. Nah, biasanya harga saham itu selalu dipengaruhi oleh yang namanya supply and demand. Mungkin kalau kalian, saya rasa teman-teman di sini sudah mempelajari mata kuliah ekonomi makro dan mikro. Pasti dalam ekonomi makro dan mikro pasti dikenalkan yang namanya hukum supply dan hukum demand, hukum penawaran dan hukum permintaan. Nah, di dalam pasar modal, terutama di
di trading di transaksi jual beli saham, di perdagangan saham itu supply dan demand itu berlaku, di mana ketika harga harga ketika harga suatu barang itu naik, maka supply-nya akan turun. Sebaliknya ketika penawaran itu turun, maka demand-nya atau permintaannya itu akan naik. Nah, ini kedua hukum ini, hukum supply dan hukum demand ini, keduanya sangat sekali berlaku di dunia pasar modal, terutama di perdagangan saham. Nah, kemudian kita bisa memperkirakan melalui supply dan demand tersebut. Nah, ketika supply dan demand tersebut, ketika supply dan demand sudah kita pahami, maka kita bisa mengenali level-level support dan resisten di setiap pergerakan harga saham. Bisa di next. Oke, yang pertama support. Support itu merupakan suatu area level harga di mana pada level tersebut permintaan atau demand itu cukup besar untuk menahan turunnya harga. Berarti di sini secara tidak langsung bahasa lebih singkatnya adalah demand atau permintaan itu lebih besar daripada supply atau penawaran. Nah, pada level support ini harga cenderung berhenti bergerak untuk melanjutkan ke arah penurunan harga. Nah, di sini ada kemungkinan ke depannya itu harga akan bergerak naik seperti itu. Jadi di sini ketika harga cenderung turun karena ada demand yang cukup besar di dalam perdagangan saham. Nah, harga yang tadi cenderung turun itu akan berhenti, akan stuck gitu, dan didorong untuk bisa naik ke level harga yang lebih tinggi lagi. Jadi level support ini merupakan suatu titik area level harga pada suatu harga saham. Nah, area-area support ini biasanya digunakan untuk melakukan suatu aksi akumulasi pembelian. Jadi kalau semisal teman-teman sudah punya suatu sudah memiliki suatu saham gitu ya dengan harga tertentu, kemudian teman-teman tertarik untuk membelinya lagi, carilah titik-titik support ini. Titik-titik level area support ini untuk melakukan akumulasi pembelian. Tapi biasanya akumulasi pembelian ini digunakan ketika teman-teman sudah memiliki saham tersebut, tetapi average-nya, rata-ratanya itu masih di bawah harga masih berada di bawah harga yang harga pasar saham tersebut gitu. Jadi masih belum untung lah gitu. Tapi kalau semisal untungnya sudah berkali-kali lipat, saya sarankan untuk tidak melakukan akumulasi pembelian. Kenapa tidak melakukan akumulasi pembelian? Karena itu nanti bisa menaikkan atau meninggikan average dari kepemilikan saham teman-teman. Ini saran ya, bisa diterima bisa tidak. Nah, satu kali support level itu ditembus, maka support level menjadi resisten. Pola ini terjadi pada saat tren menurun. Jadi ketika pergerakan harga saham itu sudah mencapai titik supportnya, dan kemudian pada di level selanjutnya, ketika ingin masuk pada level selanjutnya, bukannya menjadi resisten, tapi malah tembus, bukan mensupport melanjutkan titiknya itu, tetapi support level itu akan tembus ke titik yang lebih tinggi gitu. Nah, ini titik support yang seperti ini itu akan berubah menjadi resisten. Sudah bukan lagi menjadi level area supportnya. Ketika harga saham, ketika area level support itu ditembus gitu. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan, hati-hati gitu ya. Yang kemarin saya bilang itu ada yang namanya swing trade. Nah, biasanya ini kalau semisal kita nggak hati-hati, terlalu dini, terlalu cepat untuk mengambil keputusan, maka kita yang akan terkena swing trap itu, yang seharusnya bisa kita bisa taking profit gitu ya, tetapi karena support levelnya ditembus dan
dan berubah menjadi pola resisten gitu ya, menjadi level resisten, itu cukup sangat mengkhawatirkan gitu ketika berada di pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah resisten. Kebalikan dari support, kalau support tadi suatu area level harga di mana demand-nya cukup besar untuk menahan penurunan harga, kalau resisten ini kebalikannya. Suatu area level harga di mana supply-nya ini atau penawarannya ini cukup besar ketika harga itu akan naik. Jadi ketika harga itu naik, kemudian karena supply-nya atau penawaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan, ini akan menghentikan naiknya harga. Jadi tertahan. Ketika harga saham itu akan naik, ini akan tertahan gitu. Nah, biasanya area-area resisten ini digunakan para trader untuk melakukan suatu aksi penjualan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan aksi penjualan, carilah titik-titik resisten tersebut. Nah, pada saat resisten level ditembus, maka fungsinya berubah menjadi support level yang baru. Nah, ini kebalikan dari support tadi. Jadi ketika level resisten ini ditembus lagi, yang seharusnya sudah berhenti di titik tersebut gitu, level resistennya ini akan berubah menjadi support ketika level resisten itu ditembus lebih dalam lagi. Bisa di next. Nah, terbentuknya support and resistance ada dua hal yang paling mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah ketika level harga tersebut pernah disentuh sebelumnya dan harga tertahan menjadi level resistance atau level support. Jadi perhatikan, tadi sudah sedikit dibahas oleh Pak Wira ya, bahwa sebenarnya analis teknikal ini kita melihat historical harga pada masa lalu gitu. Nah, ini salah satunya, level-level harga yang pernah disentuh sebelumnya dan harga tertahan menjadi level resistance atau level support. Jadi kita bisa melihat pergerakan harga di masa sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika suatu garis trendline dapat menjadi suatu level support dan garis yang sejajar di atasnya bisa menjadi level resistance atau uptrend. Yang ketiga itu ketika sedang downtrend maka trendline menjadi resistance dan channel line menjadi titik support. Jadi kita bisa melihat melalui channel line-nya dan juga kontrak chart-nya apakah dia sedang uptrend ataupun downtrend gitu. Bisa di next. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana titik support dan titik resistance itu berada di suatu garis gitu. Yang pertama kita lihat dari titik resisten. Ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertinggi yang dicapai sebelum turun itulah yang disebut dengan resisten. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik resisten gitu ya. Ada titik resisten yang garis warna merah. Ini kan berada di atas. Ini kan ketika di awal perdagangan ini bisa naik. Kemudian ketika naik itu akan turun. Nah, setelah turun itu dia akan naik lagi. Nah, titik-titik yang teratas ini disebut dengan resisten. Kemudian begitupun dengan titik support. Ketika harga bergerak naik, bergerak naik, maka titik terendah inilah yang disebut dengan titik support. Tapi harus dilihat, ini harus ada pantulannya gitu. Jadi bukannya dia mantul terus turun lagi gitu, titik support itu. Jadi dia harus ada pantulannya ke atas. Kadang kan biasanya kita memiliki titik di sini terendah nih. Tahu-tahu setelahnya periode setelahnya gitu, di masa setelahnya itu malah turun lagi. Nah, itu bukan titik support namanya. Jadi kita harus perhatikan juga di jangka waktu tertentu gitu ya, di time frame tertentu itu kita harus melihat secara cukup panjang gitu kalau bisa, supaya nanti kita bisa lebih gampang untuk menentukan resisten dan supportnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya yang pertama indikatornya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melihat price dan volume. Jadi di sini yang P itu adalah price, kemudian yang V-nya itu adalah volume.
Jadi kita bisa lihat pergerakan harga dan volumenya. Yang pertama, ketika harga itu naik dan juga bersamaan dengan harga naik tersebut, volumenya juga meningkat gitu. Volume transaksinya juga akan meningkat. Nah, ketika harga naik dan didukung kecenderungan volumenya juga naik, maka ini menandakan bahwa kecenderungan harga naiknya itu masih akan terus berlanjut, masih bagus gitu. Dan ini bisa bertahan lebih panjang lagi serta kekuatannya cukup baik. Nah, dalam kondisi price atau harga ini naik dan volumenya juga ikut naik, ini strategi yang disarankan adalah strategi buy atau membeli saham tersebut. Kemudian strategi yang kedua atau indikator yang kedua, ketika price-nya naik, harga sahamnya itu naik, kemudian volumenya itu turun, volume transaksi perdagangannya itu turun, maka ini dapat diartikan sebagai pergerakan harga itu tidak didukung dengan volumenya, karena setelah itu diindikasikan akan terjadi pembalikan arah. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa volumenya bisa diindikasikan harganya ini akan mengalami pembalikan arah, yang mungkin tadinya bergerak naik, ini ada kemungkinan untuk pembalikan arah menjadi harganya turun gitu. Nah, di sini strategi yang tepat adalah strategi sort of strength gitu. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, ketika harga turun, kemudian volumenya naik. Nah, ketika harga turun dan volumenya naik, maka transaksi ini didukung dengan volume serta kecenderungan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga. Sehingga strategi yang disarankan ketika pada posisi harga turun dan volume naik adalah strategi sell atau menjual gitu. Kemudian yang terakhir, ketika indikator harganya itu mengalami penurunan, kemudian volume transaksi perdagangan sahamnya juga menurun, maka ini ada kemungkinan terjadi pembalikan arah menjadi naik. Kalau tadi kan di indikator yang kedua, price naik, volume turun, tadi kan didukung ada indikasi akan terjadi pembalikan arah. Pembalikan arahnya itu adalah turun dari naik menjadi turun. Maka strateginya adalah sort of strength. Nah, kemudian kalau harganya turun, volumenya turun, ini juga mengindikasikan akan terjadi pembalikan arah menjadi naik. Yang tadinya harganya turun, ini akan mengalami pembalikan arah menjadi naik. Nah, ini strategi yang digunakan adalah strategi buy on weakness. Mungkin kalau kalian melihat di beberapa program di televisi gitu ya, pasti ada beberapa analis yang menyarankan buy on weakness. Nah, ini buy on weakness, kenapa ada buy on weakness? Karena melihat dari harga dan volumenya itu keduanya menurun gitu. Melihat dari harga sahamnya dan volume transaksi perdagangannya itu menurun, sehingga disarankan untuk buy on weakness. Nah, buy on weakness ini membeli saham di harga terendah namun prospek mengalami kenaikan kembali, tapi dalam jangka pendek. Ingat, dalam jangka pendek. Jadi tetap harus hati-hati ketika melakukan buy on weakness, karena buy on weakness ini memang kita membeli di harga terendah, tapi prospek ke depannya itu untuk mengalami kenaikan harga itu hanya dalam jangka pendek. Bisa di next. Oke, tadi ada beberapa hal ini kita bisa klasifikasikan gitu ya, ketika harga itu naik, volumenya naik, kita kan strateginya buy. Kemudian ketika harga naik, volume turun, itu kita sort of strength. Kita bisa melakukan strategi sort of strength. Nah, ini ketika harga tertahan di resisten, kemudian volume besar dan distribusi. Ini adalah matriksnya. Kemudian ketika harga turun, kemudian volume naik, itu kita bisa menggunakan strategi sell. Dan ketika harga turun, kemudian volume juga turun, kita bisa melakukan strategi buy on weakness. Nah, di mana ini dua ini ketika harga tertahan di support, volume besar, nah ini adalah akumulasi. Bisa di next. Oke, kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu moving average.
Oke, moving average ini adalah rata-rata pergerakan yang berarti harga dalam periode tertentu dijumlahkan dan dibagi periodenya. Contohnya misalkan misalkan biasanya ada yang menarik garis itu MA20. Kenapa MA20? Karena MA20 itu menggambarkan pergerakan harga, rata-rata pergerakan harga saham itu dalam jangka waktu 1 bulan. Karena 1 minggu itu bursa efek hanya beroperasi selama 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Kalau dalam 1 bulan kita memiliki 4 minggu, berarti kita ada 20 hari yang di dalam 1 bulan. Nah, berarti di situ harga penutupannya selama 20 hari itu dijumlahkan, harga penutupan sahamnya selama 20 hari itu kemudian dijumlahkan dan dibagi menjadi 20 dan dibagi 20 atau periodenya 20 gitu. Nah, baru kita dapatkan moving average-nya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan moving average-nya, itu kita lakukan plotting atau menggambarkan di dalam harga, sehingga bisa dilihat dalam grafik pergerakan harga dan indikator MA-nya. Nanti kita bisa lihat di beberapa slide selanjutnya, nanti ada gambar yang lebih memudahkan teman-teman untuk membayangkan. Oke. Melihat posisi harga dibandingkan dengan MA, ketika harga berada di bawah MA, artinya harga kecenderungan sedang melemah pada periode tertentu. Sebaliknya, ketika harga berada di atas MA, berarti harga kecenderungan sedang menguat pada periode tertentu. Jadi untuk moving average ini tidak bisa hanya dilihat melalui satu garis MA saja, jadi harus beberapa garis MA. Nah, ketika harga itu kecenderungan sedang melemah pada periode tertentu, itu kita bisa melihat posisi harganya. Nah, kalau harga bergerak di bawah moving average, di bawah garis MA, itu tandanya kecenderungan pergerakan harga sedang melemah pada periode tertentu yang sudah kita tentukan gitu ketika kita menganalisis. Nah, sebaliknya ketika harga itu bergerak di atas moving average, di atas garis moving average yang kita buat, maka ini kecenderungannya adalah penguatan harga saham sedang terjadi pada periode tersebut. Nah, untuk menentukan buy and sell-nya, kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan buy atau pembelian pada saham apabila harga bergerak dari bawah MA, kemudian naik ke atas MA. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menjual saham tersebut apabila harga bergerak dari atas garis moving average, kemudian turun ke bawah garis moving average. Nah, MA ini dapat digunakan lebih dari satu periode, contohnya misalkan 5 hari, kemudian 20 hari, 60 hari. Nah, biasanya sering digunakan ini adalah 5, 20, dan 60, karena biasanya untuk trader itu biasanya 5 hari, 20 hari itu 1 bulan, atau 60 hari, dalam 60 hari berarti 30 bulan, karena biasanya setiap 3 bulan sekali itu kan pasti setiap perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek pasti mengeluarkan laporan keuangan kuartal. Nah, ini yang biasa menjadi yang diburu oleh para investor, terutama investor di Indonesia ya, yang lebih banyak memperhatikan fundamental gitu, dibandingkan teknikal. Jadi ketika laporan keuangan itu sudah terbit gitu ya, maka investor ini berbondong-bondong untuk menganalisis laporan tersebut, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, karena kondisi keuangan perusahaan itu bisa menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga maka teknikal ini lebih gampangnya dia cukup mengambil beberapa MA gitu yang bisa menggambarkan pergerakan saham dari beberapa investor yang lain. Nah, ketika moving average tadi, garis MA tadi itu memotong moving average yang panjang dari bawah ke atas, maka itu disebut dengan golden cross yang merupakan sinyal beli. Nah, ketika garis MA yang pendek tadi memotong garis MA yang panjang dari atas ke bawah, itu merupakan dead cross yang berarti sinyal jual. Bisa di next. Oke, ini salah satu adalah contoh dead cross, di mana di sini ada dua garis moving average, yang satu MA20 dan yang satu MA60 atau 50, ini kayaknya 60. Sepertinya 60, yang warna ungu ini adalah MA60, yang kuning adalah MA20. Nah, ini kan dua-duanya adalah garis moving average.
Nah, kita bisa lihat di sini titik dead cross-nya adalah ketika MA20 itu memotong garis MA60, dan memotongnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari atas, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kita bisa lihat di sini yang dikasih tanda kotak ini. Tanda kotak ini merupakan contoh dari dead cross. Nah, ketika dead cross ini disarankan untuk menjual. Ketika sudah ada titik pertemuan ini, titik garis pertemuan perpotongan antara garis MA20 dengan garis MA60, maka ini disarankan untuk menjual. Strateginya adalah menjual saham tersebut. Seperti itu, karena setelahnya ada indikasi pasti akan menurun lebih dalam lagi. Ternyata benar, kalau kita pas mengambil masa analisisnya ini di pas perpotongan, di pas garis perpotongan garis ini antara MA20 dan MA60, maka kalau kita lihat garis setelahnya itu cukup drastis turunnya, terutama ketika kita mengambil periode 20 hari atau 1 bulan. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini salah satu dari moving average untuk yang golden cross. Nah, kita bisa dilihat di sini golden cross-nya ini ada di titik yang sebelah kanan. Tolong admin kursornya diarahkan titik golden cross-nya yang warna ya di situ. Nah, ini kan kalau kita lihat garis pendeknya yaitu moving average-nya yang 50 hari. Ini moving yang biru ini moving average 50 hari, kemudian yang hitam ini adalah 200 hari. Ini moving average. Oke. Moving average yang hitam ini adalah 200 hari. Ini masanya lebih panjang gitu. Nah, ketika yang garis pendek ini memotong garis MA yang panjang dari bawah ke atas, ingat ya, dari bawah ke atas, maka ini merupakan titik dari golden cross. Nah, ketika titik golden cross ini sudah tercapai, maka strategi ini merupakan indikator untuk sinyal beli saham. Seperti itu. Kalau kita lihat ini dalam waktu 50 hari setelah ada perpotongan garis antara MA50 dengan MA200, ini kita lihat garis MA50-nya itu cenderung naik ke atas. Nah, kalau kita lihat titik support, kita lihat garisnya itu kalau kita lihat candlestick-nya ini dia bergerak harganya candlestick-nya bergerak di atas garis MA, bukan di bawah garis MA. Nah, ini yang dimaksud tadi ketika di awal yang bergerak di atas garis MA. Seperti itu. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah relative strength index. Nah, relative strength index sendiri ini merupakan salah satu indikator yang bisa menggambarkan area oversold dan overbought menggunakan angka 30 dan 70. Nah, ketika RSI ini berada di bawah 30 dan kemudian naik ke atas 30, maka hal tersebut merupakan sinyal beli. Nah, sebaliknya kalau ketika RSI itu berada di atas 70, kemudian turun ke bawah 70, maka hal tersebut merupakan sinyal jual. Nah, indikator RSI dapat melihat dengan adanya divergence. Divergence merupakan perbedaan antara pergerakan harga dengan indikator RSI. Pergerakan harga saham membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi, sedangkan RSI puncak-puncaknya semakin turun atau rendah. Hal ini menunjukkan bahwa momentum penguatan harga sudah semakin melemah. Selanjutnya investor bisa bersiap-siap karena adanya pembalikan arah. Jadi maksudnya adalah ketika pergerakan harga saham itu membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi, sementara ketika kita melihat indikator dari RSI ini justru puncak-puncak ini semakin menurun gitu. Nah, ini kan berarti ada sama seperti kita melakukan analisis dengan menggunakan indikator price dan volume. Nah, ketika price dan volume tadi sudah berlawanan arah gitu ya, yang price-nya naik, yang volumenya turun, berarti di sini kan ada potensi untuk pembalikan harga. Begitupun dengan menggunakan indikator RSI. Nah, ketika harga saham tersebut membentuk puncak-puncak yang semakin tinggi gitu ya,
Kemudian justru kita lihat ketika kita melihat indikator RSI atau Relative Strength Index ini justru puncak-puncaknya malah semakin menurun gitu, semakin rendah. Nah ini menunjukkan bahwa momentum penguatan harga itu sudah semakin melemah, sehingga investor itu diminta untuk bersiap-siap bahwasanya kemungkinan indikasinya akan ada pembalikan arah seperti itu. Nah, ketika pergerakan harga atau divergence tadi itu terus turun membentuk lembah-lembah yang semakin rendah, sedangkan indikator RSI itu lembah-lembahnya semakin naik, hal ini menunjukkan bahwa momentum penurunan harga sudah semakin melemah. Dan ini investor bisa bersiap-siap untuk adanya pembalikan arah pergerakan harga dari yang turun menjadi naik seperti itu. Jadi ini bisa menjadi patokan ketika kita menggunakan indikator Relative Strength Index seperti itu. Silakan di next. Oke, ini adalah salah satu dari contoh Relative Strength Index di saham AC Hardware Indonesia. Oke, di bawah ini adalah Relative Strength Index-nya. Kalau kita lihat, mungkin di beberapa, terutama di Indo Premier ya, di Indo Premier itu pasti selalu ada yang namanya RSI di ketika kalian buka ketika kalian buka aplikasinya. Nah ini di bawah ini adalah Relative Strength Index. Nah ini kita hanya bisa melihat melalui garis grafik garis ini. Di sini bullish sinyal. Ini menandakan bahwa ini berada di bawah 30 ya, angkanya di bawah 30. Nah ini adalah merupakan sinyal bahwa harga akan naik. Nah di sini juga dibarengi dengan sinyal belinya juga ada ketika di pergerakan harga, sehingga ketika ini sudah mencapai titik di bawah 30, ini akan ada potensi kenaikan setelah titik ini. Dan ternyata benar, kalau kita lihat di periode selanjutnya ini harga bergerak naik di angka 70. Nah, kalau sudah di angka 70, kalau sudah ada di angka 70 atau di atas atau bahkan di atas 70 gitu ya, di atas 70, maka ini ada indikasi akan ada penurunan setelah masa periode tersebut gitu. Jadi sudah ada bullish sinyal dan bearish sinyalnya gitu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Oke, bisa dilanjut di next. Oke, yang selanjutnya adalah stokastik. Stokastik ini merupakan area oversold, ini juga menggambarkan area oversold dan overbought, seperti halnya Relative Strength Index tadi. Hanya saja yang berbeda di sini adalah nilai jenuh jual dan jenuh belinya. Kalau tadi di Relative Strength Index adalah menggunakan angka 30 dan 70, tapi kalau di stokastik kita menggunakan area jenuh jualnya di bawah 20 dan area jenuh belinya di atas 80. Nah, sinyal beli ketika indikator stokastik ini ada di bawah 20 dan keluar dari area oversold kemudian naik ke atas 20. Jadi di sini ada area oversold yang bisa diindikasikan akan naik ke atas 20 ketika indikatornya berada di bawah 20. Dan kemudian area overbought-nya adalah merupakan area jenuh beli yang mana itu berada di atas nilai 80, di atas angka 80. Nah, sinyal jual ketika stokastik berada di dalam area overbought ini kemudian turun keluar dari atas 80 menuju ke bawah 80. Jadi biasanya kalau sudah di atas 80 itu ada potensi penurunan untuk ke bawah ke 80 gitu. Turun keluar di bawah 80. Jadi sudah ada sinyal-sinyalnya. Mungkin bisa kita lihat di grafik, contoh grafiknya, bisa di next. Oke. Di sini kita bisa lihat di bawah itu ada area oversold dan juga overbought. Nah, area oversold ini kalau kita lihat oversold level ini sudah berada di bawah 20. Level areanya yang 20 adalah yang garis berwarna abu-abu tebal ini, itu sudah berada, kita bisa lihat itu titiknya sudah berada di bawah oversold area, yaitu di bawah 20, sehingga ini ada potensi kenaikan di sini.
Ternyata benar, ketika titik sudah di bawah 20 gitu ya, ternyata pergerakan harga itu akan naik. Pergerakan harga naik sehingga berada di titik paling tertingginya adalah di 88 kalau tidak salah. Pokoknya di atas 80. Sehingga kalau sudah di atas 80 berarti ini dia sudah masuk kepada area jenuh beli atau overbought level area. Sehingga ini kalau kita lihat apakah dia akan turun atau naik, kita bisa lihat apakah dia akan turun ke bawah 80 atau tidak. Ternyata setelah mencapai angka di atas 80 dia sudah mulai sudah mulai menurun ke bawah, melakukan penurunan harga di bawah angka 80. Jadi kita indikator ini bisa cukup melihat dengan garis-garis indikatornya. Apakah di bawah 20, apakah masih di antara 20 dan 80. Kalau masih berada di area antara 20 dan 80 itu masih biasanya pergerakannya masih bisa fluktuatif gitu. Tapi kalau sudah mencapai di puncaknya, di minimal di angka 80 atau di atas 80 atau di area oversold yang pas di angka 20 atau di bawah 20 itu pasti akan ada pembalikan arah. Tapi kalau masih berada di level area antara 20 dan 80 masih di dalam area ini, area oversold dan overbought ini, itu ada kemungkinan itu masih bisa fluktuatif gitu. Tergantung dari kita harus melihat dengan menggunakan indikator yang lainnya. Jadi bisa harus menggunakan beberapa indikator, tidak hanya melihat dari satu indikator seperti itu. Bisa di next. Oke, mungkin untuk support and resistance serta technical indikator mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Hozin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom atau bisa open mic dengan format nama, NIM, kelas, dan pertanyaan. Oh ya, admin minta tolong tadi slide-nya yang terakhir ditampilkan lagi. Sepertinya saya di situ ada kuis ya kayaknya. Bagi siapa yang mau menjawab, mungkin. Bisa di-share screen lagi, minta tolong. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau mencoba menjawab pertanyaannya, ya ini. Kira-kira kalau ada konstruk grafik candlestick yang seperti ini, kira-kira ini diisinya berapa? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab dari peserta praktikum. Ada yang mau mencoba menjawab supaya supaya kelihatan nih yang paham siapa, yang belum paham siapa gitu.
Mungkin dari peserta praktikum ada yang mau mencoba menjawab? Tadi kita sudah minggu lalu, hari Senin kemarin kan kita sudah, Nurlailatul Mungisidah. Silakan, boleh di open mic-nya. Baik, saya akan menjawab. Saham hari ini dibuka dengan harga pembukaan 555 dan sempat melemah hingga harga 500, lalu menguat hingga harga 620, lalu hingga pada penutupan pasar berhasil ditutup dengan harga 600. Kesimpulannya saham hari ini ditutup dalam kondisi 600 rupiah. Yaitu Terima kondisinya apa? Kondisinya namanya apa? Bullish. Oke. Ya, jadi yang dijawab oleh Nurlailatul tadi sudah benar ya, bahwa kita lihat saham hari ini dibuka, berarti kita cari harga opennya di harga berapa. Ternyata harga opennya di sini nih, di harga Rp555 di akhir dari body candle ini. Nah, kemudian sempat melemah hingga harga 500 karena di sini ada ekor pendek, di sini ada ekor atau shadow gitu ya, shadow candle ini namanya. Nah, shadow candle-nya itu ternyata harga 500 ini menandakan bahwa harga itu sempat menyentuh harga 500, bahwa saham tersebut sempat menyentuh harga 500. Kemudian lalu menguat hingga harga 620 karena berdasarkan shadow candle atau ekor dari candlestick ini itu ternyata menandakan bahwa saham tersebut sempat menyentuh harga 620. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hingga pada penutupan pasar berhasil ditutup pada harga 600. Karena ketika bullish itu harga penutup lebih tinggi dibanding bukaan. Sedangkan di sini di body candle-nya ini di harga 600. Sehingga kesimpulannya saham hari ini ditutup dalam kondisi bullish atau sedang menguat seperti itu. Harga saham sedang menguat. Bisa di next question, di next pertanyaan, di next. Oke, kalau yang ini ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab untuk pertanyaan kedua? Mungkin teman-teman yang lain bisa open mic.
untuk menjawab kuis dari Bapak Hozin. Atau yang ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang support, resistant, terus garis moving over, boleh di kolom chat dengan nama, NIM, dan pertanyaan. Oke, silakan. Ya, Iman Imam Hanafi. Hanafi. Jawab, silakan. Mau jawab, saham hari ini dibuka pada harga 2.200, sempat melemah pada harga 1.800, lalu menguat hingga harga 2.500, kemudian hingga penutupan pasar berhasil ditutup pada harga 2.150. Kesimpulannya saham hari ini bearish. Oke, ya betul. Jadi kalau kita perhatikan dari candlestick yang ada di slide ya, yang ada di layar ini kebalikan dari kondisi candlestick bullish, yaitu kalau candlestick bullish tadi kan dibuka harga penutupan itu lebih tinggi dibandingkan harga penutupan. Nah, ini kebalikannya. Kita bisa lihat bahwa kalau di kondisi bearish itu harga penutupan itu lebih rendah dibandingkan harga pembukaan. Maka kita bisa lihat di sini harga pembukaannya adalah 2.200, kemudian sempat melemah di harga 1.800 karena di sini kita lihat ada lower shadow-nya di sini, ada lower shadow di harga hingga 1.800. Kemudian sempat juga menguat, kita bisa lihat dari upper shadow-nya yang menyentuh di harga 2.500. Kemudian harga penutupannya kita bisa lihat di body candle terendahnya adalah 2.150, karena ini menggambarkan harga penutupan. Sehingga kesimpulannya saham hari ini ditutup dengan kondisi bearish seperti itu. Ya, berarti dua teman-teman kalian ini sudah cukup paham terkait dengan konstruk candlestick-nya, hingga nanti bisa dilanjutkan pembelajarannya lagi. Nanti kalau mau minta materinya bisa minta ke rekan-rekan asisten ya. Kalau mau minta ininya materinya nanti bisa di share mungkin sama asisten melalui ketua kelas ataupun melalui forum. Kemudian kalau semisal ada yang mau ditanyakan terkait dengan terkait dengan materi pada hari ini, saya persilahkan. Bagi peserta boleh bertanya di kolom chat, NIM kelas, kemudian pertanyaan, atau bisa langsung open mic. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang belum mengerti garis moving average itu apa, boleh ditanyakan. Terus tentang support, resistance, boleh teman-teman.
Baik, saya cukupkan. Karena tidak ada penanya, bagi peserta silakan melakukan absen di kolom chat Zoom dengan mengetik nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot dan dikirimkan ke link absen yang kami akan bagikan sebentar lagi. Menginjak acara yang terakhir adalah penutup, hadirin yang terhormat, demikianlah acara pertemuan ke-8 yang membahas tentang support, resistance, terus ada garis moving array, terus relative stress index. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.